Selama bertahun-tahun, Rusia dianggap memiliki salah satu tentara paling modern di dunia, klaim yang juga mencakup pesawat-pesawatnya. Sementara Barat memiliki F-22 dan F-35 dan Tiongkok memiliki J-20. Rusia memiliki Su-57 Velon. Di atas kertas, ini adalah pesawat tempur siluman generasi kelima yang dibangun berdasarkan kejeniusan Soviet, ditempa dari puluhan tahun keahlian dirgantara dan keinginan untuk melampaui desain Amerika. Moskow menyebut Su-57 sebagai permata mahkota kekuatan dirgantara Rusia. Media pemerintah menyebutnya revolusioner. Seorang jenderal Rusia bahkan mengklaim bahwa pesawat ini hampir menjadi jet tempur generasi ke-6 pertama di dunia. Namun cerita itu mulai terlihat penuh lubang, karena Su-57 bukanlah permata mahkota. Itu hanyalah ilusi yang dijaga dengan sangat hati-hati. Dan hal ini didukung oleh statistik, data, dan eksperimen nyata, termasuk dari pencipta Su-57 sendiri, yaitu produsen pesawat Rusia Sukhoi, berdasarkan dokumen paten mereka sendiri. Ternyata, Su-57 mungkin terlalu dibesar-besarkan, sampai-sampai mencetak rekor sebagai pesawat dengan kesalahpahaman terbanyak tentang performa dan kemampuannya. Hari ini kita akan membongkar ilusi tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke angka-angkanya, mari kita tetapkan dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pesawat tempur generasi kelima, dan yang lebih penting, bagaimana perbedaannya dengan generasi sebelumnya. Karena untuk memahami seberapa jauh Su-57 gagal memenuhi harapan, kamu perlu memahami standar yang digunakan untuk menilainya. Pesawat tempur generasi keempat adalah pesawat seperti F-15, F-16, MiG-29, dan Su-27. Secara teknis, mereka adalah puncak pemikiran penerbangan era Perang Dingin yang dirancang pada tahun 1960-an dan 70-an. Mereka cepat, sangat lincah, dan mampu membawa berbagai persenjataan yang mengerikan. Selama Perang Dingin, prinsip untuk pesawat adalah bahwa yang lebih besar biasanya lebih baik, dan senjata yang terlihat bisa memberikan faktor intimidasi yang cukup untuk mencoba menenangkan lawan tanpa benar-benar menggunakan peralatan yang mahal. Hal ini semakin rumit karena sistem radar dan deteksi secara keseluruhan masih sangat baru setelah 2 perang dunia. Konsep penampang radar memang menarik, tetapi itu bukan sesuatu yang benar-benar diprioritaskan oleh jet tempur. Sebaliknya, pesawat generasi keempat membawa rudal dan bom mereka di pylon eksternal yang terlihat oleh radar dan menambah jejak keseluruhan pesawat. Sistem radar itu didasarkan pada prinsip berbeda, karena saat itu kita belum mengetahui teknologi yang lebih baik. Radar generasi keempat yang memancarkan sinyal juga akan mengungkap lokasinya kepada siapapun dengan peralatan yang sesuai. Dan meskipun pesawat-pesawat ini bisa ditingkatkan dengan avionik yang lebih baik, bahkan mungkin sistem yang sepenuhnya digital dan radar yang lebih baru, mereka tidak bisa didesain ulang secara mendasar untuk mengutamakan siluman, karena fitur siluman memang tidak pernah dimasukkan ke dalam desain geometris rangka pesawat mereka sejak awal. Itulah batas kemampuan penerbangan generasi keempat. Kamu bisa mengecat pintu gudang dengan bahan penyerap radar, tapi itu tetap saja pintu gudang. Kini, generasi kelima benar-benar mengubah total konsep siluman. Pertama, penampang radar yang sangat kecil dicapai melalui desain rangka pesawat dan penggunaan material khusus sejak awal. Pesawat harus tampak hampir tidak terlihat di radar sejak cetak biru pertama digambar. Kedua, sebagian besar pesawat akan memiliki ruang senjata internal, sehingga ketika pesawat benar-benar membawa rudal dan bom ke dalam pertempuran, ciri radar yang rendah itu tetap terjaga. Ketiga, radar E-SIR canggih yang beroperasi dalam mode kemungkinan intersepsi rendah. Artinya, dapat mendeteksi musuh sambil meminimalkan emisi radarnya sendiri, berfungsi dalam ledakan frekuensi pendek yang sangat sulit dideteksi dan dilacak. Keempat, dan mungkin yang paling penting, adalah prinsip yang disebut sensor fusion, atau kemampuan untuk menarik data dari berbagai sensor di dalam maupun di luar pesawat, dan menyajikan kepada pilot satu gambaran medan perang yang terintegrasi dan koheren, daripada memaksa mereka untuk secara mental mencocokkan pembacaan dari setengah lusin tampilan terpisah. Terakhir, pesawat generasi kelima tidak dirancang untuk beroperasi sendiri. Kemampuan integrasi berbasis jaringan mereka berarti mereka dapat berbagi data penargetan satu sama lain, menerima pembaruan dari platform lain, dan beroperasi sebagai pusat komunikasi serta komando untuk pesawat lain dalam armada. 5 pilar ini, kelincahan, kecepatan, kesadaran situasi, siluman canggih, dan konektivitas, secara ringkas menggambarkan bagaimana pesawat generasi kelima menciptakan gebrakan besar saat pertama kali diperkenalkan. Dan pada umumnya,
F-22 dan F-35 memang dirancang untuk mendukung semua pilar ini. Namun Su-57 milik Rusia sebenarnya tidak memenuhi sebagian besar persyaratan yang membuatnya layak disebut sebagai pesawat generasi kelima, apalagi sesuatu yang lebih dari itu. Untuk membuktikannya, mari mulai dengan kemampuan siluman yang jadi ciri khas utama jet tempur dan multiperan modern. Disinilah cerita seputar Su-57 mulai runtuh. Kita tidak perlu bergantung pada perkiraan intelijen Barat atau penilaian NATO. Kita bisa menggunakan kata-kata Sukhoi sendiri. Dalam dokumen paten yang diajukan oleh Biro Desain Sukhoi sendiri, Su-57 digambarkan memiliki penampang radar frontal antara 0,1 hingga 1 meter persegi. Aviation Geek Club menjelaskan arti angka-angka tersebut dalam praktik. Beberapa ahli penerbangan mengklaim bahwa rentang RCS tersebut sebanding dengan FA-18 Super Hornet tanpa persenjataan atau rudal jelajah Tomahawk. Tidak ada platform tersebut yang dipasarkan sebagai pesawat siluman, dan Boeing juga tidak pernah menyebut Super Hornet sebagai pesawat tempur siluman generasi kelima. Namun itulah tanda radar yang diklaim oleh permata mahkota Rusia tersebut. Sekarang bandingkan itu dengan F-35. F-35 Lightning II memiliki penampang radar frontal sekitar 0,001 hingga 0,005 meter persegi, kira-kira sebesar bola golf. Paten Su-57 sendiri menyatakan jejak radarnya hingga 1000 kali lebih besar dari itu. Bayangkan sejenak betapa besarnya perbedaan skala itu. Dalam pertempuran nyata, radar F-35 bisa mendeteksi Su-57 pada jarak 6 hingga 10 kali lebih jauh dibandingkan Su-57 mendeteksi F-35. Dalam pertempuran udara, yang pertama melihat musuh akan mengendalikan pertempuran. Dibandingkan dengan F-35 Su-57, pada dasarnya terbang buta ke dalam pertempuran yang mungkin bahkan belum disadarinya telah dimulai, dan latihan-latihan militer mendukung hal ini. Angkatan Udara Amerika Serikat mengadakan latihan tempur utama Red Flag 17 melawan simulasi lawan paling canggih yang tersedia. Dalam latihan ini, F-35 mencatat rasio kemenangan 20-1 melawan pesawat tempur generasi keempat modern yang didukung oleh dukungan AWACS dan sistem rudal permukaan ke udara. The Aviation Geek Club melangkah lebih jauh dan memperkirakan rasio kemenangan 28-1 untuk keunggulan F-35 melawan sistem yang paling mirip dengan Su-57. Itu adalah kerugian yang sangat besar ketika dibutuhkan 28 pesawat tempur tercanggihmu hanya untuk menjatuhkan satu pesawat tempur Amerika yang setara. Lalu ada potensi masalah dengan mesin pesawat tersebut. Jet Su-57 saat ini menggunakan mesin Saturn AL-41F1 bertipe turbofan dengan afterburner, sebuah mesin yang sebenarnya diwarisi dari Su-35 dan tidak pernah dimaksudkan sebagai solusi untuk desain tersebut. Mesin yang sebenarnya direncanakan, yaitu Izdelie 30 atau AL-51F1, seharusnya memberikan karakteristik performa generasi kelima yang sesungguhnya. Jejak inframerah yang lebih rendah, efisiensi bahan bakar yang lebih baik untuk super cruise berkelanjutan, dan margin daya dorong yang dibutuhkan untuk manuver sejati pada kecepatan tersebut. Mesin tersebut telah dikembangkan selama lebih dari 1 dekade dan baru mulai diuji terbang pada akhir 2017 setelah mengalami penundaan berulang kali. Mesin itu belum diproduksi massal, jadi Rusia secara teknis belum punya mesin generasi kelima yang layak untuk armadanya. Pakar penerbangan Valery Romanenko saat berbicara kepada The New Voice of Ukraine mengidentifikasi kekurangan utama lainnya pada integrasi Su-57 dengan sistem komando dan kontrol dan menyatakan bahwa pesawat ini masih jauh dari tingkat platform generasi kelima barat. F-35 pada dasarnya adalah sebuah node sensor terbang yang terus-menerus membagikan data di seluruh medan pertempuran, memberikan informasi penargetan kepada pesawat lain, kapal, dan pasukan darat dalam waktu nyata. Kemampuan net-centric Su-57 tertinggal jauh dari standar tersebut. Namun masalah pada pesawat ini bukan hanya soal desain siluman, konektivitas, atau mesinnya. Ternyata Su-57 mungkin begitu siluman, sehingga media barat tidak bisa menemukannya dimanapun di pangkalan udara Rusia. Dan alasannya cukup sederhana. Memang sejak awal, jumlah Su-57 itu sendiri tidak banyak. Untuk melihat betapa parah situasinya bagi Rusia, cukup ingat satu angka saja. Lockheed Martin saja mengirimkan 191 unit F-35 pada tahun 2025.
Jika menghitung semua program jet tempur barat, termasuk F-35, F-16, F-15IX, Rafale, Typhoon atau Gripen, total produksi gabungan di NATO sekitar 290 pesawat per tahun. Namun, seluruh basis industri pembuat jet tempur Rusia hanya mampu mengirimkan 33 pesawat pada tahun 2025, dan jumlah itu mencakup semua jenis pesawat termasuk Su-34, Su-35, Su-57, dan Su-30. CEO Rostec sendiri menyebut tahun 2025 sebagai tahun rekor. Jadi, produksi yang memecahkan rekor tampaknya hanya sedikit di atas 30 jet tempur per tahun. Hal ini bisa dengan mudah dijelaskan setelah Anda menyadari masalah struktural dan infrastruktur yang meluas dalam kompleks industri militer Rusia. Sebagai contoh, pabrik Komsomolsk na Murai di wilayah timur jauh Rusia bertanggung jawab memproduksi Su-35 dan Su-57 secara bersamaan. Artinya, kapasitas terbatas pabrik harus dibagi antara dua program yang bersaing untuk ruang produksi, tenaga kerja, dan rantai pasokan yang sama. Modernisasi pabrik itu saja diperkirakan akan menelan biaya sekitar 1 miliar euro atau 1,1 miliar dolar selama 5 tahun. Sesuatu yang Rusia tidak terlalu berminat untuk danai ketika mereka nyaris tidak memenangkan perang di Ukraina selama 4 tahun sebelumnya. Bahkan jika Rusia memang mendanai modernisasi tersebut, belum jelas kapan produksi bisa dipercepat dan seberapa banyak peningkatannya. Selain itu, ada kendala SDM dalam produksi pesawat. Rusia juga secara terbuka mengeluhkan kekurangan tenaga kerja. 400.000 teknisi dan insinyur di kompleks industri militer. Dan angka itu berasal dari tahun 2022 pada beberapa bulan pertama invasi ke Ukraina, saat Rusia masih memiliki tingkat wajib militer dan tingkat korban yang relatif rendah dalam perang tersebut. Meski Rusia bisa mengumpulkan cukup pekerja terampil dan insinyur untuk membangun pesawat, masih ada dua masalah yang harus dihadapi. Pertama, industri penerbangan sipil Rusia menghadapi kekurangan yang serupa. Artinya, produsen pesawat militer dan sipil bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sama. Lebih parah, sektor penerbangan sipil kondisinya bahkan lebih buruk. Pada tahun 2023, pejabat Rusia mengumumkan bahwa negara tersebut akan mengirimkan 1.000 pesawat komersial ke perusahaan penerbangan Rusia. Hingga akhir tahun 2025, baru ada sekitar selusin pesawat ini yang berhasil dibuat. Kekurangan tersebut memberikan tekanan besar pada industri pesawat sipil hingga bisa diasumsikan dengan aman bahwa mereka mungkin sedang menarik insinyur militer ke pihak mereka. Namun yang kedua, dan mungkin lebih penting, meski ada yang membuat pesawatnya, mungkin tak ada yang menerbangkannya. Menurut analisis teknis independen, dibutuhkan sekitar 3.000 jam latihan untuk melatih seorang teknisi pada sistem elektronik dan avionik canggih yang dimiliki pesawat tersebut. Pelatihan seperti itu hampir mustahil dilakukan saat negara benar-benar perang. Rusia perlu mempercepat penyebaran itu jika mereka berharap bisa menerbangkan lebih banyak Su-57 sejak awal. Dan sanksi-sanksi telah memperparah setiap masalah ini. Sebelum invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia sangat bergantung pada avionik, mikroelektronika, dan peralatan manufaktur presisi yang bersumber dari barat. Rantai pasokan tersebut sekarang telah terputus. Pada tahun 2023, sekitar 90% mikroelektronika Rusia berasal dari Tiongkok. Namun, komponen ini tidak selalu sebanding dengan suku cadang barat yang digantikan, yang datang lewat pihak ketiga dengan biaya jauh lebih mahal. Dampaknya terlihat pada jumlah pesawat tempur. Produksi Su-34 meningkat dari 9 pesawat pada tahun 2022 menjadi 11 pada tahun 2023, dibandingkan target tahun 2025 sebanyak 17 pesawat. Untuk Su-35, Rusia memesan 15 unit pada tahun 2024, tetapi hanya berhasil mengirimkan 12 unit. Bandingkan dengan peningkatan produksi tank, drone, dan peluru artileri Rusia yang telah meningkat antara 2 hingga 10 kali lipat sejak invasi. Perbedaan ini menunjukkan hal penting. Produksi amunisi dan kendaraan lapis baja bisa ditingkatkan dengan infrastruktur industri peninggalan Soviet. Jet tempur tak bisa begitu. Mereka butuh komponen presisi dengan toleransi sangat ketat, sehingga gangguan rantai pasokan berdampak pada proses perakitan. Situasinya menjadi sangat genting, sehingga Rusia dikabarkan mencoba membeli kembali komponen elektronik kelas militer yang sebelumnya telah mereka suplai ke India dan Myanmar. Mereka akan mengambil suku cadang dari ekspor untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri mereka. Itu pada dasarnya berarti mengorbankan hubungan internasionalnya sendiri demi tetap bertahan. Dan melalui semua ini, Su-57 sebenarnya hanya menerima sisa-sisa setelah lini produksi Su-34 dan Su-35 mengambil bagian mereka.
Pada tahun 2025, itu berarti hanya ada 2 pengiriman Su-57 ke Angkatan Udara Rusia selama setahun penuh. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami mengunggah berita dan analisis mendalam setiap hari agar Anda tetap terinformasi. Sekarang kembali ke Su-57. Selain masalah rantai pasokan dan kemampuan siluman, ada satu masalah yang mungkin tidak bisa diatasi oleh Rusia. Tidak ada yang membeli pesawat itu, sehingga Rusia tidak bisa untung dengan menjual lebih banyak. Ini juga berkaitan kembali dengan perang di Ukraina, tapi akarnya jauh lebih dalam. Selama beberapa dekade, ekspor senjata Rusia menjadi jangkar geopolitik yang memisahkan Barat dari Timur, kaum kapitalis dari dunia sosialis. Negara-negara seperti India, Mesir, Aljazair, dan Vietnam membangun seluruh kekuatan udara mereka dengan perlengkapan Rusia. Rusia adalah pemasok mereka, mitra perawatan mereka, dan mitra modernisasi mereka. Dan hubungan-hubungan itu sedang runtuh. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, ekspor senjata Rusia turun sebesar 53% antara periode 5 tahun 2014 hingga 2018 dan 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, Rusia mengekspor senjata utama ke 31 negara. Pada tahun 2023, jumlah itu turun menjadi 12 negara. Angka-angka per negara bahkan lebih merugikan lagi. Ekspor Rusia ke India turun 34%. Ke Mesir turun 54%, dan ke Vietnam turun 91%. Angka-angka ini lebih dari sekedar tekanan sanksi Barat. Para calon pelanggan melihat bahwa Rusia hampir tidak membuat kemajuan dalam perang yang dimulai Rusia. Mereka ragu membeli peralatan serupa, bahkan seringkali lebih buruk, karena versi ekspor biasanya lebih lemah dari versi domestik. Untuk menjaga rahasia militer, namun kini masalah utama Rusia adalah 2 pemain besar itu. India dan Tiongkok bersama-sama menyumbang 55% dari ekspor senjata Rusia antara tahun 2020 dan 2024. Sekarang, keduanya mulai mencari pemasok lain. India telah membatalkan pengadaan, menunda pembayaran, dan secara aktif berencana untuk meningkatkan pesawat buatan Rusia yang sudah ada tanpa partisipasi Rusia, yang secara efektif memutus Moskow dari seluruh aliran pendapatan pemeliharaan dan peningkatan. Perubahan ini membuka peluang bagi pemasok baru. Tiongkok mulai mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rusia dengan menawarkan platform lebih murah, syarat politik minimal, dan paket perdagangan menarik. Beijing secara agresif mengisi pasar yang ditinggalkan Rusia. JF-17 Thunder yang dikembangkan bersama dengan Pakistan telah menemukan pembeli di seluruh negara berkembang. J-10C menarik minat serius dari negara-negara yang sebelumnya pasti akan memilih opsi Rusia. Dan dinamika ini semakin diperkuat oleh perang Ukraina itu sendiri, di mana keterbatasan kekuatan udara Rusia telah disiarkan ke setiap negara di dunia secara langsung. Negara-negara yang dulu mentolerir keterlambatan pengiriman dan kekurangan kemampuan dari Rusia karena tidak ada alternatif yang layak, sekarang mulai menyadari bahwa ada alternatif lain dan Tiongkok memastikan mereka mengetahuinya. Dengan kondisi seperti ini, program ekspor Su-57 pada dasarnya sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Aljazair hanya menerima 2 jet dari pesanan sebanyak 14. India menarik diri dari inisiatif pengembangan bersama pada tahun 2018 dengan alasan kekhawatiran biaya dan kemampuan. Tapi bagaimana dengan Ukraina? Tentu saja, di garis depan yang sebenarnya, Su-57 menunjukkan eksistensinya sebagai bagian paling canggih dan tangguh dari armada udara Rusia. Namun kenyataannya, respons yang sebenarnya paling banter hanya hangat-hangat kuku. Sebagian besar analis militer dunia menilai Rusia gagal menguasai udara Ukraina, padahal seharusnya mudah karena Ukraina memakai pesawat yang sama, hanya 1 generasi lebih tua dan kondisinya lebih buruk. Ukraina bahkan pernah menjual kembali beberapa pesawatnya ke Rusia untuk melunasi sebagian utang energinya pada tahun 1999. Tidak, Su-57 memang nyaris absen dari operasi penting di wilayah udara yang diperebutkan. Mantan pilot IE-18 Growler Adam Demute menyoroti serangan Israel terhadap pertahanan udara Iran. Serangan-serangan ini dilakukan oleh F-35I selama beberapa hari, dengan pesawat Israel kembali hampir tanpa kerusakan. Serangan-serangan tersebut menjadi contoh nyata seperti apa kekuatan udara berkemampuan siluman sejati dalam praktiknya. Menurutnya, NATO bisa melakukan misi yang sama terhadap pertahanan udara Rusia dan penerbangan berikutnya tidak akan menghadapi perlawanan yang berarti. Namun Rusia tak mampu melakukan itu di Ukraina, negara dengan anggaran dan kemampuan anti udara jauh lebih kecil dari NATO.
Pesawat andalan yang disebut-sebut sebagai jet generasi kelima itu justru menghabiskan sebagian besar perang ini dengan meluncurkan rudal jelajah dan bom luncur tanpa pemandu dari jauh di dalam wilayah udara Rusia, bukan bertempur di atas garis depan. Lewat semua ini, Moskwa tetap memutarbalikkan fakta. UAK, Badan Penerbangan Negara Rusia dan TASS melaporkan bahwa Su-57 yang telah ditingkatkan bisa menjadi pesawat generasi ke-6 pertama di dunia yang beroperasi. Viktor Bondarev, mantan komandan pasukan Dirgantara Rusia dan sekarang Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi, memberikan pernyataan resmi. Menyebutnya yang terbaik dalam hal karakteristik siluman, menggabungkan semua yang terbaik yang tersedia dalam ilmu penerbangan modern. Ini adalah seorang pria yang menggambarkan sebuah pesawat yang paten dari pabrikannya sendiri, mengkonfirmasi bahwa pesawat itu memiliki penampang radar sebesar rudal jelajah. Ini menunjukkan betapa dalamnya propaganda Rusia ketika mereka memutuskan untuk mengganti merek jet tempur generasi keempat menjadi jet tempur generasi keenam yang tahan masa depan. Sesuatu yang bahkan Amerika Serikat sendiri belum benar-benar buat. Jadi tidak, Su-57 Felin bukanlah permata mahkota. Ini adalah simbol dari apa yang terjadi ketika kompleks industri militer yang dibangun di atas fondasi Perang Dingin mencoba bersaing dengan rekayasa kedirgantaraan Barat abad ke-21. Sambil secara bersamaan menahan guncangan sanksi, kapasitas manufaktur yang menurun, dan perang gesekan yang menguras sumber daya yang tidak bisa digantikan. Rusia memiliki kurang dari 35 Su-57 yang beroperasi setelah bertahun-tahun produksi. Satu-satunya pelanggan ekspornya hanya menerima 2 jet dalam beberapa tahun. Mesinnya tertunda 1 dekade dari jadwal. Performa silumannya tercatat 1000 kali lebih buruk dibandingkan pesawat yang seharusnya menjadi pesaingnya. Pembeli sebelumnya mulai mundur dan Tiongkok sudah mulai menarik mereka. Tapi Su-57 hanyalah awal dari keruntuhan Angkatan Udara Rusia. Untuk mempelajari lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show untuk berita harian tentang semua topik peperangan global dan geopolitik.